Bayangkan sebuah tempat di bumi yang lebih gelap daripada ruang angkasa, sebuah dunia yang tidak menerima cahaya, bahkan sekecil satu garis tipis pun. Tempat di mana tekanan begitu besar hingga bisa meremukkan baja seperti kertas basah. Dan di tengah kegelapan abadi itu, sesuatu hidup, sesuatu yang bergerak, bernapas, dan berkembang dengan cara yang belum pernah kita pahami. Apakah mungkin ada bentuk kehidupan yang berkembang di tempat yang tidak seharusnya mampu menopang kehidupan? Apakah mungkin ada makhluk yang hidup dari panas bumi, dari mineral kasar, atau bahkan dari energi yang kita tidak mengerti? Inilah penjelasan menuju zona Hadal, wilayah terdalam di lautan, lebih sunyi dari kegelapan, lebih gelap dari ruang angkasa, dan lebih misterius dari apapun yang pernah kita temukan di permukaan bumi. Ketika kita turun melewati kedalaman 6.000 meter, kita resmi memasuki zona Hadal, wilayah ekstrim yang hanya ada di palung terdalam bumi. Disinilah palung Mariana menjadi ikon utama, mencapai kedalaman lebih dari 11.000 meter di Challenger Deep. Untuk memahami betapa ekstrimnya kondisi ini, bayangkan Gunung Everest dimasukkan ke laut, dan puncaknya masih berada lebih dari 2 km di bawah permukaan air. Di kedalaman ini, tekanan mencapai 1.100 kali tekanan atmosfer permukaan. Manusia akan hancur dalam sekejap. Kapal selam biasa akan remuk, bahkan logam pun bisa berubah bentuk. Namun, yang membuat zona ini menakjubkan adalah satu fakta sederhana. Kehidupan tetap ada. Tidak ada cahaya, tidak ada tumbuhan, tidak ada oksigen bebas. Mereka tidak bergantung pada matahari seperti makhluk di permukaan. Mereka mengandalkan sumber energi yang lebih primitif seperti reaksi kimia dan mineral dasar laut. Zona Hadal adalah pengingat bahwa kehidupan tidak memerlukan kenyamanan. Ia hanya membutuhkan peluang dan waktu jutaan tahun untuk berevolusi. Palung Mariana bukan sekedar lubang vertikal. Ia adalah struktur geologi yang hidup, bergerak, dan terus berubah. Palung ini terbentuk karena subduksi lempeng tektonik, di mana lempeng Pasifik meluncur ke bawah lempeng Filipina. Gerakan ini menciptakan celah raksasa yang memanjang lebih dari 2.500 km. Namun, yang jarang dibahas adalah apa yang terjadi di bawah struktur itu. Celahan bebatuan di dasar palung memungkinkan air laut meresap ke kedalaman kerak bumi, memicu reaksi kimia yang memunculkan panas dan mineral. Hasilnya adalah lingkungan yang kaya akan senyawa seperti hidrogen sulfida dan metana, bahan bakar utama bagi mikroba ekstrim yang hidup dari kimia, bukan cahaya. Fenomena ini menjadi petunjuk penting. Jika kehidupan bisa muncul di tempat se ekstrim ini, maka kemungkinan kehidupan ada di planet lain seperti Europa, Enceladus, atau Ganymede menjadi jauh lebih masuk akal. Dengan kata lain, memahami palung berarti memahami bagaimana kehidupan di alam semesta mungkin bekerja. Di balik tekanan dan gelap abadi itu, palung Mariana adalah blueprint dunia asing di planet kita sendiri. Ketika kamera pertama kali turun ke kedalaman Hadal, banyak ilmuwan yakin mereka hanya akan menemukan lumpur kosong dan batuan mati. Namun mereka salah. Kamera itu menampilkan kehidupan yang tidak terlihat di tempat lain di bumi. Salah satunya adalah Hadal snailfish, makhluk transparan dengan tubuh lembut seperti jelly. Ia tidak memiliki sisik, sedikit sekali tulang, dan hampir tidak punya mata. Evolusinya menghapus semua yang tidak diperlukan, menyisakan tubuh yang efisien untuk hidup dalam tekanan ekstrim. Ada juga giant amphipod, sejenis udang kecil yang berevolusi menjadi raksasa. Di permukaan, mereka hanya berukuran beberapa sentimeter. Di zona Hadal, mereka bisa mencapai panjang lebih dari 30 cm. Fenomena ini disebut gigantisme laut dalam, dan hingga kini belum sepenuhnya dipahami. Namun, yang paling mengejutkan adalah organisme bersel satu raksasa bernama
Xenopoipores. Ukurannya bisa sebesar koin. Padahal sel normal hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Mereka hidup dari partikel halus yang terjebak di dasar laut, seolah menjadi penyaring kehidupan purba. Makhluk-makhluk ini adalah bukti bahwa evolusi tidak memiliki batas selama ada waktu dan tekanan yang cukup. Di zona Hadal, hukum biologi yang kita kenal mulai runtuh. Semua makhluk di sini harus berhadapan dengan tekanan luar biasa. Suhu mendekati titik beku dan lingkungan kimia yang berbahaya. Jadi, bagaimana mereka bisa bertahan? Kunci pertama adalah molekul bernama TMAO atau trimethylamine N-oxide. Zat ini melindungi struktur protein agar tidak hancur oleh tekanan. Semakin dalam seekor ikan hidup, semakin tinggi konsentrasi TMAO di tubuhnya. Inilah alasan mengapa beberapa ikan laut dalam terasa sangat amis. Mereka secara biologis dirancang untuk kedalaman. Kunci kedua adalah tubuh lunak. Hewan di zona Hadal jarang memiliki tulang keras karena struktur padat akan anjlok di bawah tekanan ekstrim. Tubuh mereka berbentuk jeli, fleksibel, dan penuh cairan, memungkinkan tekanan luar diteruskan tanpa merusak organ. Kunci ketiga adalah metabolisme lambat. Beberapa makhluk mungkin hanya makan sekali dalam beberapa minggu. Energi di zona ini terbatas, sehingga efisiensi adalah segalanya. Laut dalam, pada dasarnya, menciptakan hukum evolusi sendiri yang berbeda dari dunia permukaan. Meskipun manusia sudah mengirim robot, kapal selam berawak, dan sensor akustik, Palung Mariana masih menjadi misteri besar. Hanya kurang dari 10% laut yang telah benar-benar dipetakan, dan zona Hadal adalah bagian yang paling sulit diakses. Karena itu, apapun yang kita temukan sejauh ini mungkin hanya permulaan. Sensor sonar pernah menangkap suara misterius seperti dengungan berulang yang tidak cocok dengan pola makhluk yang kita kenal. Apakah itu getaran bumi atau makhluk besar yang belum teridentifikasi? Beberapa makhluk hanya terlihat sekali dan hilang tanpa jejak. Ada organisme yang ditemukan menempel pada batuan dalam bentuk koloni, seolah-olah menjadi hutan mikroba. Ada pula fenomena cahaya samar yang terlihat di area gelap, yang hingga kini belum bisa dijelaskan. Apakah itu pantulan partikel atau makhluk bioluminesensi yang belum dikenal? Sains mungkin sudah memahami dasar evolusi di lautan dalam, tetapi Palung Mariana tetap menyimpan pertanyaan besar. Jika kehidupan bisa muncul di tempat paling ekstrim di bumi, apakah mungkin ada bentuk kehidupan cerdas mikro yang hidup tanpa pernah bertemu manusia? Zona Hadal adalah dunia asing yang berada tepat di planet kita sendiri. Lebih gelap dari ruang angkasa, lebih sunyi dari kegelapan, namun penuh kehidupan yang menantang segala logika. Semakin dalam kita menyelam, semakin kita sadar. Semesta tidak hanya ada di langit, tetapi juga di kedalaman lautan.